Ya, kembali bersama kami di iNews Today Pemirsa. KPK melakukan operasi tangkap tangan kepada sejumlah pejabat dan Bupati Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Sebanyak 7 orang yang terjaring dalam operasi senyap tersebut diperiksa intensif di Jakarta. KPK melakukan operasi tangkap tangan di lingkungan pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Dari 13 orang yang ditangkap, 9 orang diantaranya dibawa ke KPK Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif. Salah satunya adalah Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Tobari. Selain Bupati Rejang Lebong, KPK juga memeriksa Wakil Bupati Rejang Lebong, Hendri Praja, dan beberapa ASN serta pihak swasta. Rombongan yang membawa tersangka tiba di Gedung Merah Putih pada pukul 9.15 waktu Indonesia Barat. Tim mengamankan sejumlah 13 orang yang kemudian dilakukan pemeriksaan awal di Polres Kepahyang dan juga di Polresta Bengkulu. Dari 13 orang tersebut, selanjutnya tim membawa 11 orang diantaranya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Jakarta, dan 11 orang tersebut saat ini sudah tiba di gedung KPK Merah Putih. Salah satunya adalah Bupati Rejang Lebong. Dalam peristiwa tertangkap tangan ini diduga terkait dengan suap proyek. Sebelumnya KPK melakukan penyegelan di sejumlah lokasi, salah satunya di rumah dinas PUPR Hari Eko Purnomo. Selain itu, segel KPK juga terlihat di sejumlah titik, diantaranya ruang kerja Wakil Bupati Rejang Lebong Hendri Praja, serta ruang kerja Bupati Muhammad Fikri. OTT yang dilakukan KPK berkaitan dengan dugaan suap pemberian fee proyek di lingkungan Kabupaten Rejang Lebong. Dalam OTT ini, KPK juga menyita barang bukti berupa sejumlah ponsel dan uang tunai. Tim Liputan iNews melaporkan. Mantan PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharudin ditahan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dalam perkara dugaan korupsi pada proyek pengadaan bibit nanas di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024. Bisa kelima tersangka yakni Bahtiar Baharudin, Hasan Sulaiman, Rio Erlangga, Rim Awati Mansur, dan Ririn Dian Saputra Asnur ditahan Kejati, Sulawesi Selatan setelah ditemukan 2 alat bukti yang cukup. Sebelumnya, kelima tersangka diperiksa selama 12 jam. Dalam dugaan korupsi ini, para tersangka tidak hanya menggelembungkan harga pada proyek pengadaan bibit nanas yang berstatus hibah dengan jumlah 3,5 juta bibit. Namun mereka juga melakukan realisasi proyek pengadaan tanpa mekanisme perencanaan atau tanpa proposal dan tetap melakukan tender hingga menimbulkan kerugian negara sebesar 50 miliar rupiah. Dalam perkara ini sudah ada 6 tersangka, namun 1 diantaranya, Upan Nur Wahidah, ini belum ditahan karena mangkir dari pemeriksaan dengan alasan sakit. Dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pengadaan bibit nanas di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2024. Penetapan dan penahanan para tersangka dilakukan setelah tim penyidik telah memperoleh minimal sudah ada 2 alat bukti yang sah dan cukup yang mengindikasikan adanya perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian negara kurang lebih 50 miliar sudah dihitung BPKP ini. Pemirsa, Komisi Informasi Pusat mengabulkan gugatan dokumen penetipan ijazah Jokowi yang diajukan kelompok bongkar ijazah Jokowi atau Bonjowi terhadap UGM. UGM diwajibkan memberikan 20 dokumen yang terkait ijazah Jokowi kepada para pemohon. Baik, pada hari ini kita akan masuk kepada sidang putusan sengketa informasi ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo digelar di Komisi Informasi Pusat Jakarta. Majelis memutuskan mengabulkan gugatan Leoni Lydia, Lukas Luarso, dan Herman terhadap permintaan 20 dokumen yang terkait ijazah Jokowi.
Atas putusan ini, UGM diwajibkan memberikan 20 dokumen yang diminta pemohon. Dokumen yang tidak ada, gitu ya. Jadi begitu. Terima kasih ya, Terima kasih. Dari pihak termohon ada yang ingin disampaikan? Ini kemenangan publik ya, bahwa apa yang misterius itu ada perintah majelis UGM yang selama ini tertutup itu harus membuka diri dengan membuka seluruh dokumen. Oke? Jadi seluruh dokumen ada tadi disebutkan 20 dokumen yang diminta Bung Joy itu wajib harus diserahkan. Kecuali yang tidak ada. Nah ini yang menarik. Yang tidak dalam penguasanya. Saya nanti Pak Lukas dengan Bu Deni yang tambahkan gitu ya. Ada satu hal yang sampai hari ini menjadi misteri. Apakah benar ada ijazah legalisir? Tidak ada. Pihak UGM tidak pernah dan tidak tahu apakah pernah melakukan legalisir. Sidang lanjutan Citizen Lawsuit ijazah Jokowi diwarnai permintaan penggugat agar tergugat bacakan sumpah pemutus. Ya, kubu Jokowi tolak permintaan tersebut. Sidang lanjutan Citizen Lawsuit ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Pengadilan Negeri Solo kian memanas. Melalui kuasa hukum penggugat Citizen Lawsuit, Andika Dian Prasetyo, penggugat meminta agar Jokowi mengucap sumpah pemutus. Menurutnya, sumpah pemutus telah diatur dalam Herzin English Reglement dan legal sesuai ketentuan yang berlaku. Tadi ketika para tergugat itu mengatakan bahwa sumpah pemutus itu harusnya ini diajukan ketika tidak ada bukti. Mohon diingat bahwa sampai hari ini pembuktian dari ijazah Pak Joko Widodo itu tidak pernah ada. Jadi hanya kami terus yang membuktikan. Tetapi dari pihak tergugat itu tidak pernah menunjukkan ijazah atau apapun. Jadi mohon maaf kalau seandainya kondisi seperti ini, ya kami mengajukan sumpah pemutus atau di hukum acara perdata disebut disisoir. Menanggapi hal itu, kuasa hukum Joko Widodo selaku tergugat YB Irfan langsung menolak permintaan itu. Menurutnya, berbagai upaya pembuktian telah dilakukan kedua belah pihak. Sumpah pemutus hanya bisa digunakan jika kedua belah pihak sama sekali tidak memiliki alat bukti. Nah, hal ini kami sudah memberikan suatu tanggapan yang pada pokoknya apa yang disampaikan oleh penggugat melalui kuasa hukumnya perihal permohonan untuk dilakukan sumpah pemutus terhadap para tergugat ini tidak berdasar. Diketahui selain Jokowi, permintaan sumpah pemutus juga diminta diucapkan oleh tergugat lain yakni Rektor UGM, Ova Emilia, dan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini menggelar sidang keputusan pra-peradilan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas atau Gus Yakut. Sidang putusan terkait penetapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sidang akan dipimpin Hakim Tunggal Sulistyo Muhammad Dwi Putro. Sebelumnya pihak pemohon dan termohon yakni KPK sudah menyampaikan kesimpulan. KPK menetapkan Yakut Khalil Qomas dan mantan staf khusus Menak Isfa Abidal Aziz alias Gus Alex sebagai tersangka pada 8 Januari lalu. Keduanya diduga menyalahgunakan wewenang dalam pembagian kuota haji tambahan pada 2023-2024. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini kita bergabung dengan rekan Amrina Rida di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, selamat pagi Amrina, bagaimana berlangsungnya proses sidang keputusan pra-peradilan Gus Yakut digelar? Ya, Togi dan juga Sabrina, benar sekali bahwa hari ini akan kembali dilakukan sidang lanjutan berkaitan dengan gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh ex-Menteri Agama Yakut Khalil Qomas berkaitan dengan statusnya sebagai tersangka dalam dugaan korupsi pembagian kuota haji periode 2023-2024. Dan untuk persidangan hari ini agendanya adalah sidang pembacaan putusan oleh majelis hakim, dan untuk persidangan sendiri sebentar lagi akan dimulai begitu ya, karena memang dijadwalkan dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tadi sudah dimulai adanya persiapan dan juga kami sudah melihat adanya majelis hakim yang masuk begitu
ataupun juga tim jaksa penuntut umum dari KPK dan juga dari tim kuasa hukum dari Yakut Khalil Qomas itu sendiri. Dan dalam sidang pembacaan putusan kali ini, Togi dan juga Sabrina, ini akan menjadi salah satu persidangan final yang akan menentukan apakah status Yakut Khalil Qomas sebagai tersangka oleh KPK ini sah ataupun juga tidak. Karena kalau kita kilas balik begitu ya, bahwa untuk sidang pra-peradilan ini diajukan oleh Yakut Khalil Qomas pada kurang lebih adalah awal Februari lalu, di mana dalam gugatan tersebut Yakut Khalil Qomas bersama dengan tim kuasa hukumnya ini meminta agar tim majelis hakim membatalkan statusnya sebagai tersangka berkaitan dengan adanya dugaan korupsi kasus pembagian kuota haji periode 2023-2024. Dan kalau kita kilas balik sedikit, Togi dan juga Sabrina, bahwa memang dari pihak KPK menetapkan Yakut Khalil Qomas sebagai tersangka ini pada awal Januari 2025, dan kemudian usai dari pihak Yakut mengajukan gugatan pra-peradilan pada awal Februari ataupun juga lebih tepatnya pada 9 Februari 2025 lalu, ini hingga kini setelah berminggu-minggu sudah ada beberapa tahapan-tahapan yang sudah dilalui, mulai dari tahapan pembacaan gugatan, lalu juga replik duplik hingga pembuktian. Dan dalam beberapa persidangan yang berlangsung tersebut, ini terdapat sejumlah argumen-argumen yang dimiliki oleh kedua belah pihak, baik itu dari pihak Yakut dan juga dari pihak tim JPU KPK, di mana dari tim kuasa hukum Yakut ini menilai seharusnya Hakim membatalkan status Yakut sebagai tersangka dikarenakan mereka menilai bahwa penetapan Yakut Khalil Qomas sebagai tersangka oleh KPK ini tidak sesuai dengan pasal 90 ayat 2 dan ayat 3 KUHP baru, di mana seharusnya penetapan Yakut sebagai tersangka ini disertai dengan adanya surat penetapan. Namun dari tim kuasa hukum menilai bahwa hingga saat ini Yakut Khalil Qomas tidak menerima adanya surat penetapan, melainkan hanya menerima surat pemberitahuan saja. Lalu dari tim kuasa hukum Yakut ini menilai bahwa penetapan Yakut sebagai tersangka ini tidak sesuai dengan prosedur karena tidak disertai dengan adanya salah satu bukti, yakni adalah laporan kerugian negara dan juga laporan audit yang berasal dari Badan Pemeriksa Keuangan. Sementara kalau kita lihat juga dari satu sisi, yakni di sisi Jaksa Penuntut Umum KPK, mereka menilai bahwa penetapan Yakut sebagai tersangka ini sudah sesuai dengan prosedur, yakni didasarkan pada kecukupan alat bukti, yakni 2 alat bukti. Dan dari pihak KPK sendiri ini menilai bahwa dari kasus yang menjerat Yakut Khalil Qomas ini, mereka menganggap ataupun juga menduga ada aliran uang yang diterima oleh Yakut dan juga tim Kementerian Agama berkaitan dengan adanya pembagian kuota haji tambahan pada periode 2023 dan juga 2024. Untuk sidang sendiri memang nampaknya sudah akan berlangsung beberapa waktu lagi. Kita akan melihat nanti bagaimana pada akhirnya majelis hakim apakah akan mengabulkan gugatan Yakut berkaitan dengan status tersangkanya atau juga tidak. Sementara demikian kembali ke Anda, Toki dan juga Sabrina. Terima kasih Amrina Rida melaporkan langsung dari